Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Afornio Jaya, khususnya di kanal YouTube ini. Nah, teman-teman, pada hari ini kita akan membahas tentang penambahan nilai. Apa itu penambahan nilai? Penambahan nilai adalah suatu nilai tambah dari produk atau dari brand yang mana itu bisa meningkatkan harga atau meningkatkan nilai dari produk atau brand tersebut. Nah, kita langsung mulai saja ya guys untuk berikutnya, yaitu untuk penjelasannya. Oke, jadi penambahan nilai seperti saya bilang tadi, itu bisa menambah nilai produk dan brand. Brand itu juga dibagi menjadi dua, yaitu brand perusahaan dan kemudian brand personal atau personal brand gitu ya. Nah, dalam menambah nilai suatu produk, otomatis produk yang tadinya biasa saja itu bisa terlihat sangat wah ketika ditambah nilainya. Nah, ketika produk ini sudah bagus, otomatis brand itu akan mengikuti, akan naik juga. Dan kemudian untuk personal juga bisa diikuti dengan nilai yang sudah ada di dalam produk maupun dalam brand perusahaan. Sehingga ketika kamu ingin membuat personal branding atau membuat branding untuk diri kamu sendiri, kamu sudah paham gitu. Karena kamu bisa ngikutin dari nilai value produknya dan nilai atau value brandnya. Jadi tinggal ngikutin seperti apa maunya. Nah, kemudian penambahan nilai itu sama dengan menambah rasa percaya dari orang-orang yang melihat brand kamu atau melihat produk kamu. Jadi kalau misalkan kamu melihat ada satu produk yang mungkin biasa aja, tetapi kamu juga bisa melihat produk-produk yang memiliki nilai yang sangat tinggi sekali. Bahkan harganya itu bisa sampai jutaan, banyak yang memburu, banyak yang pengen beli. Padahal banyak sekali produk-produk yang mirip dengannya, atau mungkin satu pabrik bahkan dengannya, tapi nilainya itu sangat berbeda, jauh. Nah, kita langsung masuk ke contoh saja ya. Nah, saya contohkan seperti ini. Contoh misalkan saya memiliki baju olahraga dengan merek yang terkenal. Kita sebut aja contohnya merek Adidas gitu ya. Coba kalau misalkan kamu beli Adidas ini di warung, otomatis orang itu banyak yang ngira bahwa Adidas ini tuh Adidas KW atau Adidas yang bukan original gitu ya. Nah, bedakan dengan misalkan Adidas ini membuat stand ya di hotel yang kemudian sedang ada event gitu. Nah, kemudian kamu akan bisa membedakan Adidas yang dijual di hotel itu terlihat seperti original gitu. Walaupun misalkan yang dijual itu nggak original, tetapi ketika dijual di hotel, orang pasti akan percaya. Langsung, oh ini pasti original nih. Berbeda kalau misalkan kita menjual barang original, tapi kita jual di warung. Pasti orang akan, wah ini kayaknya KW deh, kayaknya nggak mungkin deh ini asli. Jadi seperti itu ya. Jadi penambahan nilai itu bisa sangat berpengaruh sekali. Terus yang kemudian yang kedua ya, kita contohkan lagi dengan minuman, kita sebut aja Coca-Cola ya, mereknya. Nah, coba kamu beli Coca-Cola di warung, misalkan harganya macam-macam ya, ada yang 5.000, ada yang 7.000, tergantung warung di mana. Tetapi ketika Coca-Cola itu sudah masuk ke dalam hotel, Coca-Cola itu jadi nilainya tinggi sekali. Yaitu include dengan harga kamar hotelnya, kalau tidak itu bisa ada di menu yang ada di restoran di hotel. Dan nilainya pasti sangat tinggi, nggak mungkin 7.000 lagi atau nggak mungkin 5.000 lagi. Minimal 15.000 atau misalkan 30.000 ke atas. Jadi penambahan nilai ini adalah apa? Yaitu menjual suatu produk yang sama persis, tetapi nilainya ditambah. Orang datang ke warung ya karena orang pengen beli minuman. Berbeda dengan orang datang ke hotel. Dia bisa ada acara bisnis, dia bisa ada acara liburan atau holiday seperti itu ya. Jadi ketika kamu membeli sesuatu di hotel itu pasti biasanya nilainya akan naik. Karena apa? Hotel pun tidak sembarangan dalam membranding perusahaan mereka gitu ya. Hotel pun pasti berpikir-pikir juga bagaimana apa yang dijual oleh mereka ini bisa mahal. Jadi seperti itu guys. Jadi misalkan nih, kamu berpikir bahwa kamu menjual produk yang biasa aja. Tetapi kalau misalkan kamu bisa pintar dalam mengelola nilai produk itu, otomatis produk itu akan naik nilainya. Jadi tidak sekedar ecek-ecek lagi gitu. Jadi bisa lebih bagus lagi.
Kemudian contoh yang berikutnya adalah endorse juga. Endorse itu sama-sama menaikkan nilai produk, guys. Kalau misalkan nih produk kamu di endorse oleh artis-artis selebgram yang nggak terkenal, ya otomatis orang-orang nggak bakal tahu gitu. Berbeda ketika seperti di Aforni Jaya itu menggunakan artis-artis yang terkenal seperti Aurel, Dewi Persik, Ivan Gunawan, kemudian Gading Martin, terus banyak sekali. Kemudian yang terbaru selain Aurel adalah Jidar ya. Nah, jadi itu adalah salah satu langkah untuk menambahkan nilai. Sehingga apa? Sehingga kosmetik yang dijual oleh Aforni Jaya itu seperti diberikan nilai menjadi kosmetiknya para artis. Kalau misalkan tidak menggunakan para artis, otomatis nilainya akan berbeda. Jadi tidak akan sama dengan kosmetik-kosmetik yang kelas atas ya. Kalau misalkan tidak menggunakan para artis. Jadi penggunaan artis di sini untuk endorse juga bukan sembarangan, tetapi memang untuk tujuan menambah value dari produk itu sendiri. Dan buktinya ketika endorse di artis tersebut, itu akan langsung ramai sekali, banyak orang datang, banyak orang yang kepo. Karena nilainya saat itu langsung naik, kayak gitu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan ini yang tadi nih ya. Produk sama, kenapa harganya bisa mahal dan lebih mahal dan laku? Ya karena itu penambahan nilai. Orang udah percaya kalau misalkan nih, saya mengendorse gitu ya. Saya mengendorse Aurel misalkan ya. Nah, ketika saya mengendorse Aurel, otomatis produk yang saya gunakan itu image-nya adalah produk yang digunakan Aurel. Otomatis untuk para fans Aurel itu sangat senang dengan hal tersebut. Ketika melihat, berarti ini produk yang dipakai Aurel nih, aku harus pakai juga. Karena apa? Biasanya fans itu atau followers orang selebgram itu adalah mereka yang mudah sekali untuk mengimitasi atau mencontoh gitu ya perilaku dari si artisnya atau si selebgramnya. Itulah kenapa nilainya bisa bertambah. Dan walaupun misalkan kamu jual nih, misalkan harga 90.000, kamu jual 180.000, kalau misalkan nilai itu sudah melekat, dan misalkan berhubungan dengan artis tersebut, itu pasti bakal dibeli. Nah, ini digunakan juga di dunia per-K-popan ya, atau dunia Korea, ini juga sama. Ketika artisnya itu sudah memiliki nilai atau value yang tinggi, dan ketika mereka mengeluarkan merchandise dengan harga ratusan ribu, orang tuh bakal nyari. Bahkan tiket yang harganya jutaan pun orang nyari. Karena nilainya sudah sangat tinggi. Jadi ketika mereka itu mencari produknya, dan nilainya itu produknya sangat tinggi, jadi mereka tuh merasa, saya harus ngejar banget nih. Karena apa? Karena worth it. Karena benar-benar ketika dikejar itu sangat-sangat worth it, dan saya harus mengejar itu, saya harus dapat. Dan ketika dapat itu bisa bukan pamerkan ya, tapi bisa diceritakan ke orang-orang. Saya habis mendapatkan ini loh, saya habis mendapatkan ini. Nah, jadi nilai itu juga bisa memperkuat marketing kamu dari mulut ke mulut. Kalau sekarang kan dari posting ke postingan gitu ya, ibaratnya seperti itu. Jadi nilai itu benar-benar bisa yang tadinya produk biasa, terus kemudian dikasih nilai, itu bisa dijual dengan harga yang lebih mahal dan pasti laku karena nilainya sudah jelas. Nah, kemudian jika orang percaya, dia bisa memberi segalanya. Seperti yang saya bilang tadi, contoh di dunia per-K-popan ya, ketika orang sudah percaya dengan idolnya, ketika orang sudah percaya dengan apa yang digunakan oleh idolnya, ya otomatis dia akan ngikutin. Karena dia udah percaya gitu loh. Idol saya memakai ini, saya harus pakai juga. Atau misalkan seperti kosmetik di Aforni Jaya gitu ya, RK Kosmetik. RK Kosmetik sudah Shopee Mall lagi. Udah Shopee Mall, endorse-nya artis-artis, otomatis orang bakal gampang percaya. Dan ketika kamu jualan, kamu harus menunjukkan hal-hal ini. Jadi bukannya pamer, tapi memang harus ditunjukkan agar nilai dari produknya itu tetap di atas, tetap naik, tetap tinggi. Sehingga ketika orang membeli produk kamu tuh dia nggak ngerasa kemahalan. Dia ngerasa, ini bagus sekali. Karena apa? Karena nilainya sudah tinggi. Apalagi kita tahu bahwa RK Kosmetik dari dulu pasti penggunaan endorse-nya itu artis. Nggak pernah sembarangan ngendorse itu, yang asal ngendorse. Karena PT Aforni Jaya itu benar-benar memperhatikan kualitas dari siapa yang harus kita endorse. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita masuk ke segmen terakhir, yaitu mau jualanmu laris manis,
sama dengan membuat mereka percaya padamu. Nah, jadi ketika kamu berjualan, ketika kamu menjajakan sesuatu, kamu tuh harus tahu nilai dari produk itu tuh apa. Kemudian apa yang bisa dikembangkan dari produk itu. Misalkan contoh RK Kosmetik Beauty Lotion. Beauty Lotion yang gunain adalah Aurel dan yang gunain adalah Jedar gitu kan. Nah, kamu harus bisa memanfaatkan ini. Kamu menceritakan kepada orang-orang bahwa RK Kosmetik ini digunakan para artis seperti Jedar, seperti Aurel. Jadi apa, ketika orang-orang yang baru tahu atau baru kenal, dan ketika dia langsung lihat, wah ini kosmetik artis, otomatis dia akan dengan mudahnya itu gampang percaya ya dengan kita. Dan kemudian setelah dia percaya, pasti dia sangat mudah sekali untuk mengeluarkan uang. Jadi kalau misalkan kamu nggak berpikir sampai sejauh itu, otomatis dia akan susah untuk memberikan uang ke kamu. Pasti dia akan berpikir berkali-kali. Kenapa? Karena ya ketika kamu nggak memberikan nilai lebih atau nilai tambah, ya otomatis dia nggak mau dong, dia ngerasa rugi. Aku harus ngeluarin uang segitu, terus aku dapatnya apa? Nah, itu ya. Kemudian nilai itu juga, tambahan aja, nilai itu juga bisa ditambahkan selain dari artisnya, itu juga bisa di reward. Misalkan dia butuh uang, dia orang-orang yang pengen berusaha ya, pengen mempunyai uang yang lebih, pengen berbisnis. Nah, saat itu kamu bisa memberikan nilai tambah yang berupa reward apa sih yang akan mereka dapatkan ke depannya, atau misalkan dia akan tour kemana saja. Jadi pancinglah sesuai dengan orangnya. Jadi pemberian nilai itu juga disesuaikan dengan customernya. Customer tuh pengen apa? Apakah pengen membeli produknya dipakai sendiri, atau misalkan dia tuh ingin berbisnis gitu. Jadi ketika dia ingin berbisnis, maka yang ditonjolkan adalah nilai-nilai seperti reward tambahan, atau misalkan reward seperti tour, umroh gitu ya. Jadi yang membuat mereka tuh akan tertarik dengan kamu. Otomatis kalau misalkan mereka sudah percaya dan kamu punya buktinya, atau misalkan kamu juga bisa meminta bukti dari para master, ya otomatis mereka akan sangat mudah untuk bisa bergabung dengan tim kamu. Jadi kamu jangan takut, untuk produk apapun itu bisa dijual dengan nilai yang lebih, asalkan kamu bisa sesuai memberikan nilainya dan disesuaikan dengan nilai-nilai yang dipikirkan oleh calon customer kamu. Jadi ketika kamu bertemu, kamu sudah tahu nih apa yang harus diunggulkan. Jadi jangan ngasal gitu ya. Misalkan orang pengen tour, kamu bilangnya oh ini artis gitu, padahal dia pengennya tour. Nah kalau misalkan dia ngomongnya artis, otomatis kan bisa dipakai harian, atau misalkan ini gampang buat dijual gitu, itu juga bisa sih. Jadi tergantung kamu mengarahkannya kemana. Jadi jangan asal lihat dulu customer kamu seperti apa, baru kamu respon gitu ya, seperti itu. Tapi ketika kamu respon juga nggak boleh terlalu lama, karena ketika kamu respon terlalu lama, ya otomatis kepercayaan atau trust-nya itu akan menurun. Jadi sekian materi hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kalau misalkan kamu ingin nanya-nanya, silahkan tanya di kolom komentar. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.